takut sehingga melaporkan dan dokter dinaikkan statusnya menjadi PSK dan dugaan dokter semua itu dikondisikan. Ya, tetapi hingga saat ini P19 dan kemungkinan akan di SP3 sesegera mungkin. P3 sesegera mungkin, P3 sesegera mungkin. P3 sesegera mungkin. Dan untuk di Polres Jakarta Selatan pun sama, terusnya dugaan dokter sama dikondisikan, ya. Tetapi dokter tidak bisa mengatakan itu izin praktek dan saksi yang saat ini masih hidup. Ya, dokter punya data, dokter punya klinik DRL tidak meletak izin prakteknya. Dokter, kan untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka kan ada 2 alat bukti. Nah, informasi yang dokter miliki, dokter Richard ini ditetapkan sebagai tersangka. 3 alat bukti. Ya, atas bukti yang dokter sertakan? Ada 3 alat bukti ya. Yang pertama itu tomat busuk, yang kedua DNA salmon, yang ketiga stem cell. Ada saksi-saksi juga ya nggak? Ada saksi, ada korban, semuanya ada. Jadi lengkap. Ya, jadi kalau misalnya dia nanti berkata, tuh dokter dapatnya bukan dari toko resmi, ada beberapa saksi yang membelinya di toko resmi, dan sebenarnya tolong ya DRL ya, kamu jangan menyampaikan statement yang tampak penampakan kebodohan kamu. Ya, itu barang-barang kamu. Di seluruh dunia tahu Wetomato itu adalah produksi dari Godeskin Athena. Ya, jadi jangan ada kata-kata, oh itu belinya nggak di saya, itu produk kamu. Ya, aku itu sudah, jangan membuat muak masyarakat Indonesia. Nggak semuanya bisa kamu bodohi. Kasus Karput, masyarakat terbodohi termasuk dokter. Jadi percaya kamu menggiring, membunuh karakter Karput pada saat itu. Saat ini tidak. Ya, masyarakat sudah cerdas. Dokter meminta maaf kepada Karput, sempat berburuk sangka. Ternyata beliau adalah orang yang sangat baik, dan apa yang beliau katakan dari awal itu adalah kebenaran. Jadi sekarang dokter akan membongkar karakter dari DRL. Tapi dokter sendiri sudah diperiksa oleh penyidik belum sih dalam kapasitas sebagai tersangka, dok? Untuk Polres Jakarta Selatan belum sama sekali. Jadi kalau ada wajib lapor itu tidak ada. Oh, berarti belum sama sekali diperiksa ya? Belum sama sekali. Dan untuk Polres Jakarta Selatan hanya undang-undang ITE ya, jadi 2 tahun ya. Yang untuk di beredar di saat ini di masyarakat, dokter merendahkan produk dia, itu tidak masuk. Kenapa? Dokter tidak pernah merendahkan. Wetomato tomat busuk memang tidak ada tomat putihnya. Apanya mau direndahkan? Emang harus direndahkan. Karena itu pembodohan, penipuan publik. Ya, jadi tidak masuk. Jadi yang masuk itu diduga hanya undang-undang ITE 2 tahun, dan dokter tidak akan menyerah. Ya, undang-undang ITE 2 tahun kita akan bongkar di pengadilan. Segerakan P21. Ayo, segerakan P21. Lama amat. Dok, ini kan sama-sama nyandang status sebagai tersangka. Ada upaya untuk mediasi nggak sih, dok, agar status tersangkanya keduanya gugur? Keduanya gugur kayaknya nggak fair banget ya. Bagaimana untuk undang-undang ITE itu kan yang dirugikan 1 orang, misalnya dokter dong, ya kan? Kalau yang Wetomato itu kan ratus jutaan masyarakat Indonesia, nggak fair dong. Kalau misalnya nanti dokter cabut, itu bagaimana uang masyarakat yang sudah diambil? Nggak fair, itu namanya dokter egois, nggak mau. Dokter akan pasang badan, nggak apa-apa, kita perang aja di persidangan. Tapi kamu kembalikan uang masyarakat. Itu menutup pikiran. Nggak ada. Tapi sebelumnya udah ada upaya mediasi belum, dok, yang disampaikan pada tanggal oleh 6 Jakarta Selatan kemarin sempat dimediasi, dokter nggak mau. Jadi dokter sudah menyatakan dokter tidak akan datang ke Polres Jakarta Selatan. Lihat kamera. Dokter nggak akan datang. Produknya masih beredar nggak sih, dok, sampai sekarang? Untuk Wetomato masih beredar. Oh. Masih beredar. Makanya dokter bilang seharusnya penahanan itu sudah bisa dilakukan oleh PMJ. Jadi dokter itu heran ya kalau sampai nggak dilakukan penahanan, tuh sebenarnya PMJ takut sama siapa, gitu ya. Ini soalnya sudah mendengar kayaknya ada penekanan, ada tekanan dari luar. Nggak usah takut PMJ, ini kawalannya masyarakat seluruh Indonesia. Bahkan mungkin yang korban-korbannya ada di Thailand, ada di kemarin itu yang sempat dari Malaysia, itu korbannya sudah menyebar di seluruh dunia, korban dari Wetomato. Jadi nggak perlu takut, tegak lurus aja. Dan apresiasi kepada Bapak Asep ya, kalau bisa menahan seorang DRL ini, prestasi luar biasa. Karena orang ini dikenal sebagai kebal hukum. Dari polisi jatuh dulu, mereka udah mengantongi. Ngapain tuh kak, nggak tahu nih. Tis, SIK-nya Tiba-tiba aja. nah, sudah dijaga, itu wajib diletakkan di depan, wajib diletakkan di lokasi yang mudah dilihat oleh pasien. Itu aturan dari Dinas Kesehatan, aturan dari Kode Etik Kedokteran Indonesia. Dan pada saat itu tidak dilakukan oleh saudara DRL. Artinya apa? Ada pelanggaran yang dilanggar. Tapi dokter maklum banget ada juga. Suruh dia yang mutus.